السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 248. Hadis nomor 248 atau hadis pertama dari bab mendamaikan dua orang yang berselisih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas, setiap persendian manusia. Di riwayat lain disebut 360. Ini menakjubkan para dokter tulang. Baru beberapa tahun ini ditemukan jumlahnya betul 360. 100 tahun yang lalu, apalagi 200 tahun yang lalu, apalagi 300 tahun yang lalu, itu baru sekitar seratusan atau bahkan puluhan. Nah, sekarang sudah ditemukan katanya. Jumlah persendian manusia itu 360. 1400 tahun yang lalu Rasul sudah menyatakan bahwa 360 persendian manusia itu alaihi sodakotun, harus disodakoi, harus disodakoi. Kapan? Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap kali matahari terbit, setiap hari. Jadi seharusnya kita ini tiap hari sedekah, tiap hari sedekah, tiap hari sedekah. Karena salah satu nikmat, salah satu dari sekian juta nikmat barangkali ya, punya persendian dan bisa digerakkan. Mungkin antum pernah mengalami satu atau dua satu aja dah, satu persendian tidak digerakkan, siku misalnya, atau jari misalnya, atau jari kaki misalnya, atau dengkul misalnya, nggak bisa digerakkan, kaku. Seleo misalnya, salah urat misalnya, jatuh misalnya, kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Itu baru satu. Nah, jumlahnya 360. Termasuk barangkali persendian yang ada di tulang punggung ya. Gimana kalau tidak bisa digerakkan? Punggung kita lurus, nggak bisa nunduk. Nah, karena nikmat yang luar biasa ini, seharusnya kita sedekah untuk sendi yang satu nih, untuk sendi yang mestinya. Itu pun Allah Maha Murah, nggak wajib, tapi mestinya. Kan semakin kita bersyukur, maka nikmat akan semakin ditambah.
Maka antum jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah nih bulan ini untung bersih naik, ada tambahan 100 juta misalnya. Nggak usah ragu-ragu lah. Ambil yang 25 juta, ambil yang 30 juta ya. Antum punya ponakan, antum punya sepupu, antum punya tetangga yang kelaparan, yang sakit, yang butuh pertolongan, nggak usah ragu-ragu. Itu keluarkan tuh 20 juta, 25 juta. Berharap bulan depan naik lagi. Bulan ini alhamdulillah naik 100 juta, untung bersih. Bulan depan kita berharap 150, 200 juta. Ya. Karena kita tidak ragu dengan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah nikmat dariku kepadamu. Kita nggak ragu firman Allah ini, dan nggak boleh ragu kufur, dan ditambah dengan contoh. Insya Allah antum pasti punya contoh. Mungkin ayah antum, mungkin ibu antum, mungkin saudara antum, mungkin tetangga antum, mungkin antum sendiri. Itu bukan satu dua, tapi ingat harus ikhlas. Karena Allah jangan berharap sanjungan, pujian, karena kita ini nggak sekelas, jauh dibanding dengan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka alangkah baiknya untuk kehati-hatian, setiap sedekah sembunyi, setiap sedekah sembunyi. Kalau mereka barangkali tanpa sembunyi pun ikhlas. Nah, kita tidak merasa sekelas dengan mereka, ya sudahlah, kita sembunyikan. Khawatir kita ujub, riya, sum'ah. Nah, apa sedekah yang bisa dilakukan? Ya, sedekah tentu dengan uang. Tapi apakah hanya uang? Tidak. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh sodakoh yang bukan uang. Dan 6 ini sekali lagi bukan pembatas, bisa 7, bisa 8, bisa 10, bisa 15 dan seterusnya. Yang pertama, ta'dilu bainal itsnain, mendamaikan dua orang yang sedang bersengketa. Ini pun sedekahun, bernilai sedekah ya. Barangkali antum mendapatkan saudara antum sedang berselisih, antum bisa mendamaikan tetangga, teman sekantor ya. Jangan malah dikompor-kompor. Antum mengambil manfaat dari perselisihan ini, jangan sekali-sekali ya. Damaikan. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Menolong orang naik ke kendaraannya. Hari itu naik kendaraan kan kuda, keledai, unta, tentu tinggi ya. Tidak seperti kita mobil, motor kan pendek. Nah, butuh bantuan. Kita bantu, kita naikkan matanya, barang dagangannya ya. Ini pun sedekah. Tentu ini bisa dikiaskan. Kita sudah duduk nyaman, enak, mana ngantuk, enak sekali tidur, tiba-tiba ada nenek-nenek di samping kita, nggak kedapatan kursi, kita ngalah, kita kasih ke nenek-nenek itu. Ini termasuk bagian dari itu ya. Jangan sepelekan hal-hal sepele seperti ini besar di mata Allah ya. Dan jangan sampai akhlak kita kalah orang-orang kafir.
Banyak orang-orang kafir seperti itu. Karena memang orang kafir itu, bagi orang kafir itu nomor satu. Bagi orang kafir itu berbuat baik kepada sesama itu nomor satu. Bagi kita kan tidak. Bagi kita nomor satu apa? Tentu tauhid, akidah. Ya kan? Itu yang nomor satu. Ketika tauhidnya benar, akidahnya benar, insya Allah kita sampai ke surga. Ketika tauhidnya salah, akidahnya salah, walaupun berbuat baik kepada jutaan manusia, tetap kekal di neraka. Bagi kita nomor satu tauhid, akidah. Nah, bagi orang kafir, karena memang mereka nggak punya akidah, nggak punya tauhid, akidahnya salah, tauhidnya salah. Nah, bagi mereka nomor satu adalah baik terhadap sesama. Oleh karena itu kita jangan sampai kalah dengan mereka. Mentang-mentang yang nomor satu adalah akidah tauhid, lalu akhlak dikesampingkan. Nggak ada etika kepada manusia, nggak ada hasrat untuk menolong, membantu. Jangan begitu. Karena tauhid yang benar, akidah sahihah akan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Apa buahnya? Akhlak. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Yang selanjutnya kalimat thayyibah. Jangan begitu, nggak baik ya. Udah maafkan saja, udah relakan saja. Ini sedekah. Kalimat ini kan baik, baik sekali. Udahlah, nggak usah dibahas. Udahlah, nggak usah dendam. Nasihat yang baik, kalimatut thayyibah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah. Setiap langkah yang dilakukan menuju sholat ke masjid tentunya, ini pun sama sedekah. Ini hiburan bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid dan dia selalu berjamaah dan dia tidak punya kendaraan, akan terhibur oleh sabda Nabi. 50 langkah bagus sekali, 60 langkah lebih bagus lagi, 100 langkah lebih bagus lagi. Terus yang terakhir, wa tumitul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Antum sedang jalan, ada duri, ada paku payung, ada kerikil yang tajam, singkirkan. Ini pun sama bermakna sedekah. Dan tidak tertutup kemungkinan ini yang diterima oleh Allah, sedangkan sholat kita, saum kita selama ini malah nggak diterima. Mungkinkah? Mungkin. Karena mungkin sholatnya, saumnya kurang begitu ikhlas, yang ini ikhlas. Ini pelajaran bagi kita untuk tidak meremehkan kebaikan. Mentang-mentang kebaikan kita sudah banyak sekali, merasa sudah 40 tahun lebih tidak pernah tertinggal sholat berjamaah misalnya, merasa sudah 30 tahun lebih belum pernah putus bangun malam sholat tahajud misalnya, merasa sudah punya ratusan bahkan ribuan anak asuh, lalu melihat ada paku payung di jalan, dicuekin saja, meremehkan amal itu. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Justru yang kecil inilah yang diterima oleh Allah. Karena sekian tahun kita sholat diterima oleh Allah, pasti tahu dari mana? Kalau sah kita tahu, kan pernah kita bahas waktu itu ya. Setiap kali kita sholat 5 waktu, setiap kali kita puasa Ramadan, setiap kali kita bayar zakat, haji, itu ada berapa tujuan? Masih kan? Ada 2 tujuan. Ada 2 tujuan. Tujuan pertama,
menggugurkan kewajiban. Ini harus tahu. Apakah kewajiban kita sudah gugur apa belum? Kita harus tahu. Wajib tahu. Nggak tahu bahaya. Ya. Kalau kita tahu belum gugur, ulang. Sebagaimana Umar waktu itu pernah mengimami sholat asar. Setelah mengimami, beliau sadar kewajiban saya belum gugur. Tadi saya sholat belum sah, tidak sah. Karena lupa belum mandi junub, maka Umar mandi junub, kemudian sholat lagi. Karena gugurnya sebuah kewajiban, kita harus tahu, wajib tahu. Dengan syarat dan rukun itu. Ya. Ini tujuan pertama. Agar kewajiban kita ini gugur. Tujuan kedua, pahala. Tujuan kedua, pahala. Diterima oleh Allah itu pahala. Nah, untuk tujuan kedua ini, jangankan kita, Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nggak tahu apakah diterima atau tidak. Maka setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangun Ka'bah, dan itu perintah Allah, persis sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, habis itu tetap berdoa memohon, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ini. Artinya beliau berdua nggak yakin, nggak tahu apakah amal ini diterima oleh Allah atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah berhak menerima, berhak tidak menerima. Dan ketika tidak diterima, kita berdosa apa tidak? Kita sudah sholat menghadap kiblat sesuai dengan contoh Nabi, kemudian menutup aurat, sudah mandi junub, dan seterusnya, seluruh syarat dan rukun kita jalani. Lalu setelah itu Allah tolak ibadah kita, kita nggak dapat pahala, kita dosa apa tidak? Tidak. Karena dapat pahala itu tidak wajib. Yang wajib yang pertama tadi. Tujuan pertama itu yang wajib. Tujuan kedua tidak wajib. Maka yang penting gugur kewajiban kita. Bukan yang penting dapat pahala, bukan. Yang penting gugur kewajiban kita. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim. Ada 3 fawaid. Yang pertama, wujubu syukrillah ala ni'amihi wa alaihi. Wajibnya bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu wajib. Bersyukur itu wajib. Sama dengan lawan kata syukur apa? Kalau syukur itu habis dapat nikmat. Nah, lawan katanya habis dapat musibah. Kita wajib apa? Sabar. Nikmat syukur, musibah sabar. Sehat syukur, sakit sabar. Kaya syukur, miskin sabar. Sukses syukur, gagal sabar. Terus. Dan dua-duanya wajib. Dan dua-duanya baik. Sakit kemudian bersabar, baik. Sehat kemudian bersyukur, baik. Kaya bersyukur, baik. Miskin bersabar, baik. Sukses bersyukur, baik. Gagal bersabar, baik. Semuanya baik. Dan ini menakjubkan Rasulullah SAW. Rasulullah takjub dengan keadaan seperti ini. Inna amrahu kullahu lahu khair. Keadaan seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, seluruh keadaannya selalu baik. Ketika ditimpa keburukan, baik. Ketika ditimpa kebaikan, baik. Dan ini tidak ada kecuali pada diri seorang muslim. Ya. Maka
bersyukur adalah wajib, bersabar adalah wajib. Yang kedua, abwabul khairi allati yataqarrabu biha ila Allah katsiratun. Pintu-pintu kebaikan yang bisa dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah banyak sekali. Banyak sekali. Hanya dengan sholat, puasa, zakat, haji tidak. Banyak sekali. Sampai menyingkirkan duri dari jalan, bahkan senyum. Kebaikan banyak sekali, sangat banyak di hadapan kita. Oleh karena itu jangan putus asa. Saya ilmu nggak punya, saya uang nggak punya, badan juga sakit-sakitan, mungkinkah saya bisa mendapatkan kebaikan? Bisa. Ya, ilmu nggak punya, uang nggak punya, kalau masih punya tenaga mending lah manggul-manggulin barang orang, nolong gitu ya, atau bantu-bantuin ngangkat semen, ngangkat batu bata ketika bangun masjid. Nah ini badan sakit-sakitan, lemah, jalan aja sepoyongan misalnya ya. Dengan apa coba saya ini? Ilmu nggak ada, uang nggak ada untuk bantu-bantu bangun masjid ini. Pakai apa? Nah, ada, yaitu pakai sabar. Pakai sabar. Oh, sabar ini luar biasa. Ketika ditakdirkan oleh Allah uang nggak punya, ilmu nggak ada, badan sakit-sakitan, dia sabar, dia tidak menggerutu, dia tidak menyalahkan takdir, dia tidak membandingkan dirinya dengan tetangganya yang kaya, yang badannya sehat. Dia terima ini kehendak Allah, takdir Allah. Allah berikan pahala yang baik. Ini luar biasa. Maka kalau kita betul-betul ingin ridha Allah, ingin surga, nggak boleh putus asa apapun keadaan kita. Ambil contoh, kita nggak punya tangan, nggak punya kaki, gimana caranya masuk surga? Bisa ya. Beda kalau mau jadi presiden, gubernur, camat ya, bahkan cuma sekedar RT, bahkan sekedar pengen hidupnya cukup, maka harusnya minimal punya penghasilan, minimal ya bisa usaha. Untuk surga tidak ya. Ketika betul-betul nggak ada ilmu, nggak ada duit, nggak ada tenaga, hanya dengan sabar Allah gantikan dengan milik Allah yang paling besar, yaitu surga. Betapa murahnya ya. Maka dikatakan mudah jalan menuju surga, mudah, semudah jalan menuju surga ini mudah, semudah jalan menuju neraka. Jadi menuju surga mudah, menuju neraka mudah, tinggal kita pilih yang mana. Neraka mudah sekali ya. Sangat mudah. Untuk masuk neraka itu sangat mudah. Udah diem aja, nggak usah sholat, neraka ya. Untuk masuk surga juga mudah. Jangan bilang sulit, mudah. Kenapa mudah? Karena sesuai dengan kemampuan. Kalau kita semua untuk masuk surga harus hafal minimal 10 juz Al-Quran, ini nggak mudah. Surga nggak mudah dong kalau begitu. Berapa banyak dari kita, jangankan 10 juz, 1 juz saja berat. Apa lupa lagi ya. Tidak. Allah dan Rasulnya tidak mensyaratkan untuk masuk surga harus hafal sekian juz, enggak. Bahkan sekedar hafal beberapa surat pendek, mungkinkah masuk surga? Mungkin ya. Nah sekali lagi, masuk surga itu mungkin ya. I'anatul muslimina wa musa'adatuhum 'inda al-'ajz.
anjuran untuk menolong sesama muslim saat si muslim ini berada dalam kesulitan, kelemahan, ya. Jadi jangan seperti orang kafir, kalau melihat orang susah, melihat orang dalam kesulitan, dijadikan kesempatan. Inilah orang-orang lagi susah nyari minyak nih, orang-orang lagi susah nyari terigu nih, kesempatan nih mengeruk untung yang banyak. Itu sifat orang kafir. Kaum muslimin tidak seperti itu. Maka salah satu yang diharamkan oleh Islam adalah menimbun barang ketika barang itu dibutuhkan oleh manusia, kita timbun. Dengan menimbun diharapkan harga naik, begitu di puncaknya baru dijual. Islam mengharamkan, ya. Kecuali di saat biasa, ya boleh-boleh saja kita stok besi, mumpung harga turun, duit ada, daripada nyimpen duit mending nyimpen barang, ya silahkan. Yang tidak boleh ke saat barang itu dibutuhkan. Kemudian al-islahu bainan nas bil adl, mendamaikan sesama manusia dengan cara yang adil. Maksud adil di sini damai, jadi damai, ya, bukan harus jujur, enggak. Karena untuk mendamaikan dua orang yang berselisih boleh dengan bohong. Sepertinya pernah kita bahas di majelis ini, ya. Saya si A dengan si B sedang bersengketa, nggak saling sapa. Saya tahu, saya bohongi si A, saya bohongi si B. Dengan saya bohong itu, si A dan si B ini menjadi sadar, menjadi merasa salah, menjadi mau baiat. Itu boleh saya lakukan, mendamaikan dua orang muslim yang saling bersengketa dengan cara berbohong. Yang terakhir, at-tanbihu ala daqa'i'i san'ati allati khalaqallahu al-insana biha, memperhatikan ciptaan Allah sekecil-kecilnya. Persendian itu kalau sampai 360 itu kecil-kecil sekali, tapi jangan remehkan. Ciptaan Allah yang sangat kecil itu pasti ada manfaatnya. Ambil contoh bulu hidung atau bulu ketiak, mungkin kita apa ini manfaatnya apa sih? Ya kalau ada manfaatnya, Rasul tentu tidak nyuruh kita nyukur bulu ketiak, bulu kemaluan, ya kan? Manfaatnya apa? Ya pasti ada. Kitanya aja nggak tahu. Kitanya yang belum tahu. Ya. Barangkali sudah ada dokter yang menemukan manfaat dari bulu hidung, bulu ketiak, bulu kemaluan dan seterusnya. Atau kuku makin lama makin panjang. Udahlah, udah segitu aja, nggak usah makin lama makin panjang, ya. Pasti ada, hanya kita saja belum tahu, ya. Wa hadza mudja'atun litafakkuri fi badi'i sad'illah, dan ini akan menyebabkan kita bertafakur betapa Allah menciptakan kita semua, termasuk menciptakan jagat raya alam semesta itu dengan cara bid'ah. Allah menciptakan jagat raya alam semesta ini dengan sifat bid'ah, ya. Allah membuat bid'ah dengan menciptakan jagat raya alam semesta. Kenapa? Bid'ah itu apa sih? Iya, nggak ada contoh sebelumnya, ya. Bid'ah itu nggak ada contoh, maka dikatakan badi'us samawati wal ard. Allah membuat bid'ah dengan menciptakan langit dan bumi. Nggak ada contoh sebelumnya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di jagat raya alam semesta ini belum pernah ada langit dan bumi.
Belum pernah ada manusia, jin, harimau, buaya, semuanya Allah menciptakan dengan cara bid'ah, ngarang sendiri, dan itu hebat sekali. Nah, dalam agama tercela dan dosa besar kalau kita ngarang sendiri, berbuat bid'ah. Harus mencontoh. Mencontoh siapa? Manusia-manusia terbaik, manusia-manusia dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho, yaitu Rasul dan para sahabat. Walaupun kita sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Bukhari, sama dengan Imam Muslim, sama dengan Imam Malik, tapi kok beda dengan Rasul dan para sahabat? Tertolak. Mungkinkah? Ya mungkin, sudah sering kita bahas. Dalam hal puasa 6 hari di bulan Syawal, beda antara Imam Malik dengan Rasul dan para sahabat. Dalam hal wali nikah, beda antara Rasul dengan para sahabat dengan Imam Hanafi, Abu Hanifah. Dalam hal mandi junub, beda antara Rasul dan mayoritas sahabat dengan Ibnu Umar, dan begitu seterusnya. Artinya siapapun dia pasti pernah salah. Oleh karena itu kita tidak boleh mencontoh kecuali Rasul dan para sahabat. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.